Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Salam sehat untuk kita semua. Selamat berjumpa di siaran Kalimbuang Boba Jemaat Lanraki Beringkanaya, edisi Rabu 22 Juli 2020. Pada hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 136 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Berkati kami, biarlah firman-Mu ini kami boleh pahami dengan baik. Kami sudah siap ya Tuhan, berkati kami. Amin. Mazmur 136 ayat yang ke-13 sampai 15, firman Tuhan berbunyi, kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema kita pada hari ini yaitu di laut Teberau. Ada ungkapan atau pepatah mengatakan banyak jalan menuju Roma. Sebuah kalimat yang syarat dengan makna untuk memberikan motivasi bahwa peluang itu selalu ada. Sekalipun kenyataan sepertinya begitu sangat sulit dan rasa-rasanya target dan tujuan kita akan gagal, tetapi peluang itu selalu ada sekalipun itu sulit. Setiap masalah selalu ada jalan keluarnya, sehingga kita bisa termotivasi untuk terus berjuang dan berusaha. Tetapi bagaimana jika peluang itu benar-benar sebuah kemustahilan? Bagaimana jika kenyataan memang sepertinya memperlihatkan ketidakmungkinan lagi? Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika orang Israel berjuang untuk keluar dari tanah Mesir, mereka terus dikejar oleh Firaun dan tentaranya. Mereka terus berjalan dalam keyakinan bahwa bersama Tuhan mereka bisa selamat dari kejaran Firaun dan aman sejahtera dalam perjalanannya menuju tanah perjanjian. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara? Mereka dalam kebingungan, ketakutan, bahkan keputusasaan. Di belakang mereka ada Firaun dan tentaranya yang semakin dekat, dan di depan mereka terbentang lautan luas. Ada apa gerangan? Mundur dipastikan mati, maju pun akan binasa. Langkah kaki mereka seperti terkunci. Tak ada jalan lagi untuk selamat. Bagi orang Israel, peristiwa di laut Teberau adalah tangisan, keputusasaan, kematian, dan kebinasaan. Mereka bingung, marah, kecewa, dan meragukan kuasa Tuhan. Coba bayangkan, bagaimana seandainya kita yang seperti itu? Kita akan mengeluh, kita akan kecewa, karena tidak ada jalan lagi untuk selamat. Tidak ada jalan lagi untuk meneruskan perjalanan ke tanah perjanjian. Yang ada adalah kematian dan kebinasaan yang semakin dekat.
Tapi bagaimana dengan Tuhan, saudara-saudara? Apa yang Dia lakukan? Meskipun dalam situasi yang sulit dan mustahil, tidak ada jalan keluar, Tuhan selalu punya banyak cara. Laut Teberau terbelah menjadi dua, dan Tuhan menyiapkan akses jalan untuk dilalui oleh umatnya dengan aman, nyaman, dan selamat. Tuhan selalu punya banyak cara untuk menolong dan menyertai kita. Terkadang ketika kita dihadapkan dengan situasi dan kenyataan hidup yang begitu sangat sulit, dan bahkan menurut kita tidak ada harapan lagi, maka bisa saja kita hidup di dalam ketidakpastian, kebingungan, bahkan keputusasaan. Kita kehilangan harapan dan iman. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, melalui firman Tuhan kali ini, kita diteguhkan dan dikuatkan bahwa bersama dengan Tuhan selalu ada jalan keluar dari setiap masalah dan pergumulan yang kita hadapi. Apapun pergumulan kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan akan selalu menolong dan menyertai kita dengan caranya yang luar biasa. Percayalah dan berharaplah hanya kepadanya. Serahkanlah segala beban kekhawatiran kita kepada Tuhan. Tuhan menolong kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, oleh karena begitu besar kasih dan pertolongan Tuhan senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami, biarlah kami boleh berlakukan di dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Pada hari ini ya Tuhan, kami datang mendoakan jemaat-Mu, jemaat Tuhan Raki Beringkanaya. Kami mendoakan ya Tuhan, jika ada anggota jemaat-Mu ya Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, bahkan jika ada yang dirawat di rumah sakit ya Tuhan, Engkau senantiasa berkati mereka, berkati makanan minuman, obat-obatan, para medis, biarlah mereka boleh sembuh. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, jika ada anggota jemaat-Mu yang berduka ya Tuhan, Engkau senantiasa hiburkan mereka. Kami berdoa ya Tuhan buat anggota jemaat-Mu ya Tuhan yang bersuka cita oleh karena berbagai hal. Engkau senantiasa sempurnakan sukacita mereka. Tuhan Allah dalam kerajaan sorga, kami berdoa ya Tuhan buat Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, para majelis ya Tuhan. Engkau senantiasa memberkati mereka ya Tuhan dalam mengangkat tugas. Engkau senantiasa memberkati mereka dalam tugas-tugasnya setiap hari, bahkan di dalam keluarganya ya Tuhan. Tuhan Allah dalam kerajaan sorga, kami berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara kami. Engkau senantiasa memberkati pemerintah kami ya Tuhan. Berikan pemikiran baik, berikan pengetahuan yang baik, kebijaksanaan yang baik, biarlah mereka boleh memerintah kami dengan baik seturut dengan kehendak Bapa di surga. Kami juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak kami, Engkau senantiasa memberkati mereka. Kami berdoa ya Tuhan akan wabah COVID-19 ini ya Tuhan. Engkau senantiasa memberkati para medis, para dokter sebagai garda terdepan untuk menangani COVID-19 ini. Engkau senantiasa memberikan kebijaksanaan, pengetahuan yang baik, biarlah mereka boleh bekerja dengan baik seturut dengan kehendak Bapa di surga. Kami teringat ya Tuhan akan saudara-saudara kami yang ada di Masamba yang baru-baru ini terkena musibah ya Tuhan. Engkau senantiasa memberkati mereka, memberikan kekuatan kepada mereka.
Keseharian kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau senantiasa memberkati kami, menunjukkan jalan yang terbaik kepada kami. Biarlah kami boleh berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak Bapa di surga. Ampunkan salah dan dosa kami ya Tuhan, dan bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.